Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika. Teman-teman, kita langsung saja. Di beberapa hari terakhir atau 1-2 hari terakhir telah dilaksanakan ujian untuk tes P3K tenaga kesehatan. Salah satunya tentunya adalah tenaga keperawatan. Nah, di sini teman-teman sudah banyak FR yang beredar, baik itu di Telegram, di YouTube, ya, banyak yang beredar terkait FR soal yang telah keluar di hari pertama dan hari kedua. Nah, di sini saya akan membahas beberapa soal untuk kompetensi manajerial dan kompetensi teknis yang keluar pada teman-teman kita yang mengikuti tes keperawatan di hari pertama maupun hari kedua tes P3K dari berbagai sumber. Ya, teman-teman simak saja isi lengkapnya. Dan cukup banyak materi-materi kami di buku kami yang ini ya, itu cukup banyak yang keluar terkait mirip-mirip soalnya terkait dengan soal kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini, silakan klik link Shopee yang ada di bawah. Kebetulan kami akan adakan diskon untuk bulan Desember ini. Kami ikut program Shopee 12-12 ya. Dari harga 160.000 sebelumnya kita akan beri diskon dan harganya menjadi 140.000 ya teman-teman. Silakan klik link shop di bawah untuk mendapatkan buku kami yang ini ya. Jumlahnya terbatas dan waktu diskonnya juga terbatas, cuma sampai tanggal 17 Desember 2022 ya. Setelah itu akan kembali ke harga normal. Bagi teman-teman yang ingin memiliki untuk persiapan P3K tahun ini, untuk bahkan juga untuk persiapan P3K tahun depan, silakan miliki buku ini karena cukup banyak soal yang mirip-mirip dengan soal yang keluar, terutama untuk kompetensi manajerial dan wawancaranya ya. Nah teman-teman, kita bahas FR yang beredar. Nah, soal yang pertama kita akan bahas terkait dengan soal kompetensi manajerial ya. Di sini contohnya ya teman-teman. Di sini selama PPKM dalam masa pandemi COVID-19 ini, instansi tempat Pak Hadi bekerja masih menerapkan sistem WFO dan WFH sebanyak 50%. Artinya, setiap pegawai masuk kerja secara WFO dan WFH secara bergantian tiap harinya. Dalam momen WFH, setiap pegawai harus menyelesaikan pekerjaannya dengan batas waktu tertentu dan mengunggah hasil kinerjanya melalui aplikasi yang sudah disediakan kantor. Tindakan yang harus dilakukan oleh Pak Hadi adalah A. Mengikuti dan menyelesaikan tugas berdasarkan arahan dari atasan. D. Mengumpulkan tugas WFH di keesokan harinya saja saat mendapat giliran WFO. C. Mengumpulkan tugas melalui aplikasi saat mendapat kabar bahwa rekan kerja juga sudah mengumpulkannya. D. Menunggu atasan meminta tugas saya, baru akan saya serahkan tugasnya secara langsung kepada atasan. Nah teman-teman, untuk menjawab soal-soal seperti ini sebenarnya cukup mudah ya. Saya sudah memberikan tips beberapa kali bahwa temukan dulu jawaban minimal dua jawaban yang paling buruk di antara yang ada. Nah teman-teman bisa lihat di sini, bisa kita eliminasi langsung poin D ini ya, karena di sini dia hanya menunggu atasan meminta tugas. Jika tidak diminta tidak akan disetorkan. Ini tidak ada inisiatif kerjanya. Ini bisa kita eliminasi. Yang kedua yang bisa kita eliminasi adalah B ya, itu mengumpulkan tugas WFH di keesokan harinya, padahal kita diminta untuk mengumpulkan tugas setiap harinya ya, seperti itu. Jadi kalau ada yang sedikit melanggar, itu langsung teman-teman eliminasi saja. Nah tersisa poin A dan poin C. Dari kedua poin ini ya, yang memiliki jawaban yang paling tepat adalah poin A. Kalau poin C itu menunggu teman dulu ada yang mengumpul baru dia juga ikut mengumpulkan ya teman-teman. Itu bisa kita juga langsung eliminasi. Jadi terlihat langsung jawabannya adalah poin A ya. Kita lihat pembahasannya teman-teman. Nah ini ya, untuk poin A itu nilainya 4 poin, B itu 2 poin, C 3 poin, dan D 1 poin ya. Ini tidak ada inisiatif, memang nilainya paling rendah. Oke teman-teman, itu FR, sedikit FR yang mirip-mirip yang keluar dengan soal-soal yang ada pada tes hari pertama dan hari kedua kemarin. Nah kita selanjutnya contohnya seperti ini ya, yang FR yang keluar di hari pertama dan hari kedua yang mirip-mirip seperti ini. Saat ini sedang terjadi masa pandemi COVID-19. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, pemerintah mengimbau untuk berdiam diri di rumah. Boleh keluar rumah namun untuk tujuan yang jelas saja.
Selain itu, pemerintah juga meminta agar penduduk Indonesia menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Siapa saja yang berada di zona merah wabah COVID-19 dilarang untuk meninggalkan daerahnya dan sebaliknya. Bahkan untuk budaya mudik yang biasanya dilakukan masyarakat menjelang Lebaran pun dilarang. Beberapa pemerintah daerah membuat aturan untuk memperketat masyarakat agar tidak mudik. Jika Anda berada di zona merah dan Anda berasal dari luar daerah, sedangkan Anda sangat rindu dengan keluarga, maka yang Anda lakukan adalah, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus ingat, jangan sekali-kali memilih jawaban yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Pasti poinnya itu akan sedikit. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. A. Menunda mudik saat masih terjadi pandemi COVID-19. Ini sudah mengikuti aturan ya. B. Melakukan mudik ke kampung halaman dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ini melanggar, pasti bukan poin utama ya. Bukan memiliki jawaban yang memiliki poin yang paling besar ya. Melakukan silaturahmi lokal dengan mengunjungi rumah-rumah yang terdekat saja, ini cukup masuk akal. D. Tetap melakukan mudik karena merupakan budaya leluhur bangsa, ini melanggar aturan, berarti kita eliminasi. Tersisa poin A dan poin C. Jadi teman-teman baik pilih A atau C, paling tidak teman-teman memiliki poin 4 atau poin 3 ya, seperti itu ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, kita lihat ya, ini ya. Poin A itu 4 poin. Pilihan jawaban B 2 poin, pilihan jawaban C 3 poin, pilihan jawaban D 1 poin ya. Seperti tadi kita sudah eliminasi poin B dan poin C, berarti teman-teman paling tidak sudah memiliki skor 4 atau skor 3. Oke ya teman-teman, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke soal kompetensi teknis keperawatan yang keluar di hari pertama dan hari kedua ujian. Nah, teman-teman, ini saya tidak terlalu mengerti karena saya bukan basicnya orang keperawatan ataupun kesehatan ya, tetapi saya berusaha mendapatkan soal-soal ini dari teman-teman kita, baik itu dari berbagai sumber Telegram, YouTube dan lain-lain. Itu ada tim kami memang yang mengumpulkan soal-soal yang telah keluar di tahun ini. Nanti akan kami rangkum lagi, kami jadikan buku lagi atau modul lagi untuk tahun depan ya. Jadi mulai sekarang sudah kami kumpulkan soal-soalnya. Nah, salah satunya seperti ini ya teman-teman. Seorang remaja 16 tahun sedang melakukan praktik di laboratorium menggunakan bahan-bahan kimia. Tiba-tiba sampel yang dipegang remaja tersebut tumpah dan mengenai tangannya sehingga melepuh. Tindakan utama yang harus dilakukan adalah A. Mencuci luka dengan air mengalir. B. Rendam tangan dengan air es. C. Segera pecahkan bula pada kulit tangan. D. Segera bawa ke rumah sakit terdekat. E. Angin-anginkan bagian tangan yang melepuh. Nah, berbeda dengan soal kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara ya. Untuk soal kompetensi teknis, teman-teman harus memilih satu pilihan jawaban yang paling tepat ya. Tidak ada pilihan yang lebih poin per poin ya. Di sini benar poin 5, salah poinnya 0. Jadi teman-teman harus memilih jawaban yang tepat. Nah, di sini untuk jawabannya adalah di sini ya. Kalau kita lihat teman-teman, jawabannya adalah A. Pembahasannya, data fokus pasien mengalami luka bakar kimia dan tangan melepuh. Tindakan utama pada luka bakar kimia adalah dengan mencuci bagian yang terpapar zat kimia dengan air mengalir selama 15 menit. Jika terbakar akibat bahan kimia, air dapat berfungsi sebagai penetralisir dari bahan kimia tersebut. Namun pada luka bakar yang berat bukan berarti harus disiram air lebih lama, justru sebaliknya. Siram air secukupnya dan secepat mungkin mendapat perawatan medis. Ya, seperti itu. Ini sekali lagi saya bukan basic saya, tapi saya punya tim yang mencari soal-soal seperti ini ya, teman-teman yang keluar. Selanjutnya di sini untuk kompetensi teknis lagi untuk keperawatan, seorang ibu 32 tahun merasa letih, lemah, pucat dan detak jantung cepat setelah mendengar anaknya diagnosa kanker otak. Sambil terisak menangis, dirinya mengatakan, "Saya tidak percaya bahwa itu terjadi pada anak saya. Itu tidak mungkin." Apakah tahap berduka yang dialami oleh ibu tersebut? A. Anger, acceptance, depresi, bargaining, atau denial. Ya, teman-teman, kira-kira jawabannya apa? Untuk teman-teman perawat pasti tahu ya. Saya kurang paham juga, teman-teman. Nah, di sini ada pembahasannya. Data fokus, ibu merasa letih, lemah, pucat, dan
detak jantung cepat setelah mendengar anaknya diagnosa kanker otak. Ibu tersebut mengatakan, "Saya tidak percaya bahwa itu terjadi pada anak saya." Maka tahap berduka yang dialami ibu tersebut adalah denial, karena tanda gejala yang muncul terlihat bahwa ibu tersebut mengingkari apa yang dialami. Nah, ini ada kata kunci ya, mengingkari apa yang dialami itu adalah denial ya teman-teman. Ingat, ini pengetahuan baru juga untuk saya nih teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada lagi seorang laki-laki 40 tahun mengalami choking saat sedang makan kolak ubi sehingga tiba-tiba batuk lalu sulit bicara. Pasien tampak obesitas dan tampak mulai kesulitan bernapas. Apakah tindakan yang dapat dilakukan terhadap pasien tersebut? A. Heimlich maneuver. B. Abdominal thrust. C. Back pose. D. Chest thrust. Atau E. Finger sweep. Nah, jawabannya di sini tentunya sudah ada langsung pembahasan ya teman-teman. Itu pasien mengalami choking saat sedang makan kolak ubi sehingga tiba-tiba batuk lalu sulit bicara. Pasien tampak obesitas dan tampak mulai kesulitan bernapas. Maka teknik pembebasan jalan napas pada pasien dengan obesitas adalah chest thrust. Ya, ada kata kunci lagi untuk obesitas itu chest thrust. Pengetahuan baru lagi untuk kita jika. Nah, teman-teman, mungkin itu saja dulu untuk hari ini. Subscribe terus channel ini untuk terus mendapatkan FR. Nah, nanti malam kita akan bahas full kompetensi manajerial dan sosial kultural. Kita juga akan bahas kompetensi teknis untuk kebidanan ya. Tim kami lagi mencari soal-soal yang keluar di hari pertama dan hari kedua ini. Semoga ini bermanfaat. Saya doakan teman-teman yang nonton subscribe di channel ini bisa lulus P3K di tahun ini ya, bisa lulus ASN di tahun ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.